Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, kita sekarang akan membahas bab pertama, pertemuan pertama pelajaran fikih. Kali ini akan membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian dapat ketahui dari gambar ini? Gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan timnas sepak bola kita sedang melakukan sujud. Sujud ini merupakan rasa syukur karena mereka telah membobol gawang lawan. Itu syukur kepada Allah telah memberikan anugerah bisa membobol gawang lawan. Terus apa itu sujud? Secara bahasa itu bermakna membungkuk dengan khidmat. Atau sujud itu bermakna menghormati. Tapi secara istilah, sujud itu bermakna perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Ingat, berarti kalau sujud atau yang sudah dikatakan sujud itu ketika dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki itu sudah bareng menempel di lantai. Itu baru dikatakan sujud. Nah, tujuannya itu karena Allah. Tujuan sujud itu karena Allah, karena kita menghormati atau kita menyembah karena Allah, bukan sujud pada yang lain. Itu namanya musyrik. Dan pada saat-saat tertentu, mungkin saat sholat, saat merasa bersyukur, atau ketika membaca ayat sajadah. Pertama kita akan membahas sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lali. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir, sebelum salam, dengan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Bagaimana yang dilakukan setelah salam? Itu ketika seseorang itu lupa melakukan sujud sahwi, tetapi sudah melakukan salam. Maka sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Itu sujud yang dilakukan dua kali sebelum salam dan setelah tahiyat. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini dilafadzkan 3 kali ketika sujud sahwi, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Apabila ada sebab-sebab yang disunahkan melakukan sujud sahwi, maka ketika meninggalkan sujud sahwi, sholatnya tidak batal, akan tetapi mengurangi pahala. Begitu pula apabila tidak ada sebab untuk melakukan sujud sahwi, tetapi malah melakukan sujud sahwi, maka sholatnya batal. Jadi ketika kita disunahkan untuk sujud sahwi, kita ketika tidak melakukan sujud sahwi, itu sholatnya tidak batal, tetapi mengurangi pahala sholat kita. Tetapi kalau tidak ada sebab untuk melakukan sujud sahwi, tapi kok melakukan sujud sahwi, itu namanya membatalkan sholat. Karena apa? Menambah gerakan sholat. Itu membatalkan sholat.
Tapi bagi makmum, ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib untuk mengikutinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi karena makmum itu harus ikut imam. Ketika imam sujud sahwi, maka makmum harus ikut. Ketika imam tidak sujud sahwi, makmum pun juga tidak boleh melakukan sujud sahwi. Sekarang sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan atau ragu-ragu meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu salah satunya adalah tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, kunut, baik kunut subuh atau witir separuh akhir bulan Ramadan, bacaan kunut itu sendiri, serta bacaan sholawat pada tahiyat akhir. Ingat, tahiyat atau tasyahud awal itu sunnah abad, bukan rukun. Ketika kita meninggalkan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua adalah ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Ketika kita ragu-ragu dalam melakukan sholat, jumlah rakaatnya berapa? 2 atau 3, 3 atau 4, maka yang dihitung itu adalah yang paling sedikit. Itu adalah ketika ragu-ragu 4 atau 3, maka yang dihitung adalah yang 3. Ketika 3 atau 2, maka yang dihitung adalah 2. Walaupun sebenarnya sholat atau rakaat yang kita lakukan itu benar, tetapi kita tetap disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Alasannya kenapa ya? Karena ragu-ragu itu sendiri. Ragu-ragu itu yang menyebabkan kita disunahkan untuk sujud sahwi walaupun sholat kita benar, jumlah rakaatnya pas. Lupa rukun sholat. Ketika kita lupa rukun sholat, maka kita harus kembali mengulangi rukun. Contoh, kalau rukunnya rukun qauli Al-Fatihah, kita belum membaca Al-Fatihah tetapi sudah sampai sujud baru ingat, tadi saya belum membaca Fatihah. Maka wajib untuk berdiri lagi dan membaca Al-Fatihah. Begitu pula ketika kita lupa ruku. Setelah membaca surat Al-Fatihah, berdiri kok langsung sujud. Nah, terus ingat, belum ruku, harus kembali lagi melakukan ruku. Ingat, rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang bisa diganti dengan sujud sahwi itu adalah sunnah abad. Rukun harus diulangi lagi. Tetapi kita disunahkan melakukan sujud sahwi itu karena lupa rukun, bukan tidak melakukan rukun. Kalau tidak melakukan rukun, maka sholatnya tetap batal. Yang keempat, jumlah rakaat ini sama seperti tadi yang kedua. Sekarang hikmah sujud sahwi atau manfaat sujud sahwi yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Intinya apa? Ketika kita sujud sahwi, kita ingat bahwasanya kita itu manusia yang bisa lupa, bisa salah. Maka kita harus ingat bahwasanya anugerah itu dari Allah, maka kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Ternyata kita termasuk manusia yang bisa salah dan juga bisa lupa. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat dan kita tahu bahwa kita itu sering salah dan sering lupa, maka kita harus rendah, kita memohon ampun, kita merendah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa mengingatkan dari kelupaan kita. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita harus sadar bahwasanya kita itu lemah, kita itu tidak bisa apa-apa, yang kuasa, yang Maha Kuasa itu hanya Allah. Jadi kita harus ingat bahwasanya manusia itu tetap punya salah, tetap lemah, tidak bisa apa-apa. Semua itu hanya anugerah dari Allah. Keempat adalah menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya al-insanu makhluk khata' wa nisyan, bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka kita harus sering dan memperbanyak mohon ampun kepada Allah karena kesalahan kita dan karena kelupaan kita. Itu yang bisa saya
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.